Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Handphone dia gitu. Iya. Oh, bentar. Itu ke teman sebelahnya cowok, cewek? Cewek. Waduh, boleh dikenal. Oke, lanjut. Jadi Karena kan biar sama juga ngumpul ya. Masa orang lain udah ngumpul, kita belum ngumpul gitu. iya, apalagi dalam beberapa mata pelajaran ini kan kebetulan kan aku juga pegang emailnya Sinta kan. Jadi sebenarnya pasti ada lah gitu. Tapi kan karena ada yang ini jadi semuanya menurun. Satu bidang studi pun kayaknya seperti tidak terkuasai gitu karena daring ini gitu. iya deh. Sorry bang, boleh minta tolong bang, abang ubah ke PDF biar aku bisa baca ini bang. Oke adik ya, berarti yang buat 11 adik ya, aturlah carilah tempatnya jam-jam 2 siang gitu, jam 2 siang di hari ini, di hari Jumat atau kapan lah adik bisa gitu, di minggu depan itu, oke? Ya, aduh, iya bang Desmond ya. Halo sobat, saya Sinta Priyanti Sagala. Ya, halo sahabat Harian Netra dimanapun Anda berada. Nah, kali ini aku sendiri nih, Bang Jirenya entah kemana. Tapi kali ini kita menghadirkan satu orang spesial dari Harian Netra ya. Sudah lama dikonfirmasi, tapi baru kali ini bisa hadir dengan tetap tertawa ya, Dek ya. Aduh, ini dia Sinta Priyanti Sagala, ya seorang siswa SMA sekarang ya, Dek ya. Di inklusif ya, Dek ya, di Cahaya ya, Dek. Iya bang. Oke. Iya. Nah, di sini kita akan bahas tentang ini ya, karena kebetulan ini adik ini mahasiswa ngeri kali. Sorry, siswa SLB sebelumnya ya, Dek ya. Siswa SMP LB yang masuk inklusif SMA itu di masa pandemi. Jadi kita ingin melihat gimana sebenarnya adik ini menghadapi hal tersebut gitu ya. Dimana kita tahu masa itu 2020, ya kan Dek, tamat 2020 kan? Iya bang. Oke, 2020, nah langsung masuk di SMA inklusif, yang mana kalau misalnya kita offline aja tatap muka, kita masih butuh untuk beradaptasi. Nah, tambah lagi dengan online, banyak kendala-kendala yang mungkin akan kita bahas. Nah, mari kita dengarkan sama-sama. Sebelumnya, Adik perkenalkan diri dulu namanya dan ya sekarang lagi di mana, kelas berapa lah gitu. Saya perkenalkan, saya Sinta Priyanti Sagala. Saat ini saya duduk di kelas 10 SMA Cahaya Medan, 10 IPS 1. Oh, 10 IPS 1 ya. Berarti IPS ya dia, nggak IPA ya? Iya lah. Oh, kenapa? Iya. Jadi waktu adik taman SMP itu corona udah mulai ya dia? Udah bang. Waktu SMP mulai, udah masih SMP udah mulai ya? Iya. Oke. Jadi kalau nggak salah kemarin UN ditiadakan, itu SMP-nya ikut juga ya ditiadakan ya UN-nya kemarin atau gimana? Iya bang, jadi dia jadi ujian sekolah gitu, jadi soalnya dibuat oleh sekolah. Oke. Dan itu sepertinya sekarang juga berlangsung ya ke generasi bawahnya ya, setahun lagi. Iya. Nah, gimana Dek? Pernah Dek cerita sama Abang itu kemarin kan, waktu awal-awal itu Bang, bahkan jangankan untuk beradaptasi dengan teknologi, alatnya aja masih belum ada kemarin ya Dek ya? Di awal-awal ya, sempat ya, HP belum ada ya kemarin ya? Di awal Iya, ya? kemarin itu HP belum ada, sementara aku juga mengandalkan laptop. Sementara pun aku juga untuk menggunakan laptop ini masih kurang mahir gitu. Jadi Iya ya. iya.
Nah, jadi waktu mendaftar ke SMA kemarin barengan sendiri enggak kan? Enggak kan, Dek? Sekarang di SMA kelas 1 yang yang ABK sendiri enggak kan? Enggak, Bang. Enggak, ada Putri juga ya, Putri. Iya. Cuma berdua ya kayaknya. Ada yang dari Iya, luar lagi? cuma berdua, Bang. Cuma berdua, oke. Nah, waktu itu mendaftarnya ke sekolah langsung? Sebenarnya sih itu dua kali pendaftaran, Bang. Pendaftaran pertama di sekolah diminta mengirimkan data-data, tapi itu lewat online gitu, Bang. Dikirimkan datanya. Jadi ya waktu itu kan kami minta tolong ya sama yang bisa lah mengirimkan data lewat online gitu. Oh, masih ke ini ya, masih di online kemarin. Iya, memang kemarin itu kan karena ya memang dibuka pendaftaran online. Nah, lalu yang kedua gimana? Yang kedua memang langsung disuruh ke sekolahnya. Waktu itu kan ya karena ada pendamping kami juga, jadi kami juga disuruh ke sekolah gitu. Oke. Aku juga kurang tahu, entah cuman kami yang ke sekolah gitu, karena kebetulan memang cuman kami. Ada sih beberapa anak yang non ABK gitu, tapi rata-rata cuman dikit lah mereka gitu, nggak semua yang mendaftar ke sekolah langsung. Ke sekolah langsung. Nah, emang mungkin itu yang memperjelas data-datanya gitu, jadi disuruh. Oh, berarti udah nggak diikutkan tes lagi ya, dia? Enggak, Bang. Oke. Kemarin sih sempat isi mau tes gitu, tapi ya nggak jadi gitu. Iyalah, mungkin ya itulah diperingan lah mungkin ya gitu ya. Iya. Karena masa-masanya gini juga. Nah, terus waktu itu kelengkapan berkas fisik maksudnya? Iya. Terus banyak jumpa guru-guru nggak di situ deh waktu itu? Waktu pendaftaran kami nggak ada jumpa guru-guru, cuman yang di TU doang itu aja gitu. Pak Manik ya? Iya. Oke. Terus gimana? Kami jumpa gurunya pas ini ada MOS. Kami memang sebenarnya MOS-nya cuma 1 jam gitu. Diupayakan gitu cuma 1 jam. Di situ kami jumpa guru. Itu pun gurunya cuma perkenalan doang. Itu gurunya masuk ke kelas kami, lalu perkenalan itu guru bidang studi apa gitu doang. Nah, di situ juga lah saya berjumpa dengan teman-teman saya, itu pun nggak semua, dan bahkan kawan saya waktu MOS itu pun cuman ya yang di samping saya aja gitu, yang saya ajak komunikasi gitu, cuman 1 orang aja gitu. Tapi intinya walaupun sekilas udah sempat merasa memulai beradaptasi ya gitu ya. Memulai adaptasi baru ya. Ini adaptasi baru bukannya untuk COVID, ini malah untuk inklusifnya gitu ya. Terus waktu itu adik langsung belajar pertama itu yang hari pertama langsung offline ya? Langsung online ya? Iya, hari pertama langsung online. Nah, selain guru-guru itu ketika itu tahu nggak adik di situ tunanetra? Ya mungkin kan mereka tahu lah ada yang tunanetra, tapi tahu nggak bahwa itu adik gitu? Ketika itu. Maksudnya gimana? Waktu perjumpaan dengan guru-guru ya kemarinnya di MOS ya. Nah, iya. Guru-guru itu, Bapak dan Ibu guru itu udah tahu atau udah nyadar nggak bahwa Sinta yang ABK tahun ini gitu? Kayaknya kalau yang di MOS kemarin belum karena sepertinya rada-rada yang saya rasakan belum ada yang tahu mereka kalau saya itu anak ABK gitu. Belum ya? Justru di kelas kawan saya sebelah yang ada Putri gitu, dia gurunya udah ada yang tahu gitu, kalau udah tahu kalau dia itu anak ABK gitu. Entah kenapa kalau saya mungkin ya belum tahu. Apa bedanya? Apa bedanya nih? Kurang tahu juga. Ya mungkin karena Lovisian kan, mereka nengok mataku juga masih bagus gitu kan. Iya. Mungkin entah sama gitu kan sama orang itu gitu. Putri nggak Lovisian ya? Enggak, dia total. Oh, iya. Iya, kalau total langsung ketahuan lah. Itu ibaratnya ya gampang lah mengetahuinya gitu ya. Kalau Lovisian. Nah, tapi kan kalau walaupun ada Lovisian kan Sinta kan nggak tulisan normal kan, nggak tulisan biasa kan? Nggak tulisan braille kan. Nah, jadi waktu itu tentu ya gimana ya? Sinta sendiri kalau misalnya tingkat Lovisiannya sejauh mana nih? Apa yang bisa Sinta lakukan gitu?
Kalau sejauh lebih sini sebenarnya nggak jauh kali, cuma nggak sampai 1 meter gitu. Jadi untuk melakukan banyak hal juga ya terbatas juga gitu. Tapi kalau untuk apa ya, mobilitas aman ya, tanpa tongkat ya? Aman lah, tapi kalau di sekitar kendaraan gitu kan memang butuh juga gitu. Iyalah. Kurang bisa juga tanpa tongkat gitu. Artinya, maksudnya kalau dalam misalnya nih dilepas dilepas di lingkungan sekolah bisa aman lah ya? sendiri gitu, ya bisa. Bisa, oke. Ya mungkin, tapi mungkin apa ya, looknya dari luar memang nggak ketahuan lah. Memang banyak kendala di location itu seperti itu, susah mereka menunjukkan bahwa mereka itu tunanetra gitu. Nah, Iya. apalagi masa-masa daring seperti ini, nah ini yang menarik deh. Jadi kapan pertama kali Adek diperkenalkan atau memperkenalkan diri atau diketahui sebagai ABK? Kalau Putri tadi kan jelas ya, gitu. Iya, waktu itu kan mulai masuknya itu hari Senin lah gitu masuk sekolah. Waktu itu ya wali kelas saya yang pertama tahu kalau saya nih itu anak ABK. Mungkin kan berkomunikasi sama suster gitu, siapa yang anak ABK gitu. Ya, jadi ya mungkin kemungkinan dari wali kelas saya mereka tahu atau diberitakan ke guru yang lain, karena kan waktu daring itu juga waktu pelajaran pertama itu kan apa kan masuknya wali kelas gitu kan karena belum mulai belajar kan. Jadi mungkin waktu keduanya itu aku juga heran karena guru lain ya udah tahu gitu kan, karena waktu mau kemarin nggak terlalu dia apa-apai gitu. Jadi mungkin Bu Erita yang kabari gitu sebagai wali kelas saya gitu. Bahasanya saya tunanetra. Maksudnya Adek merasa apa heran apa guru mata pelajaran lain udah tahu, itu gimana maksud? Itu Adek tahunya mereka udah tahu apa yang terjadi gitu. Karena ungkapan mereka ya biasa sama teman-teman karena Sinta ini tunanetra gitu. Jadi, iya. Ya mungkin itulah ya, dikomunikasikan lah mungkin di grup-grup guru ya, grup WA guru ya, gitu ya. Iya, mungkin. Oke. Terus digosipin lah mungkin ya Sinta ya di sana ya. Ya kali. Iya. Lalu apa yang terjadi misalnya pertama-tama itu? Ada yang nggak pegang HP berapa lama itu? Kira-kira? Sebenarnya sih hampir sebulan kayaknya kalau. Iya, hampir sebulan. Waduh, itu. Lama ya? Jadi kan gini, awalnya saya minta waktu MOS itu kan saya minta nomor kawan saya yang di samping bangku saya. Nomor kawan saya minta gitu. Biar nanti kalau saya ada kabar untuk grup PJJ, dia juga yang masukkan aku gitu. Dan itu pun aku melalui HP orang lain gitu. Jadi yang harus kuliah juga harus saya ganggu, bukan harus memakai handphone dia gitu. Iya. Oh, bentar. Itu ke teman sebelahnya cowok, cewek? Cewek. Waduh, boleh dikenal. Oke, lanjut. Jadi enggak, maksudnya untuk selanjutnya berarti selama 1 bulan itu, tapi ada nge-zoom kan? Tentunya kan? Selama 1 bulan itu. Waktu 1 bulan itu saya nggak ikut nge-zoom, Bang. Karena kebetulan kawan yang membantu saya juga ya kurang tahu dia aplikasi Zoom. Jadi dia nggak mau download juga gitu, karena dia kurang tahu gunakan gitu. Gimana lah sama-sama tunanetra yang bantu tunanetra gitu kan. Jadi dia nggak tahu aplikasi Zoom itu untuk apa gitu, dan ya nggak mau download gitu. Iya. Nah, jadi saya pun PJJ selalu dari WA, palingan minta materi dari kawan atau dari guru gitu. Berarti yang masuk grup WA ini ketika itu nomor orang ya, bukan Sinta ya? Iya, nomor orang masuk WA gitu. Iya benar. Nah, lalu kemudian kan kemarin itu kalau nggak salah masa-masa awal corona dan selanjutnya kan marak itu ya pembelian apa ya, diupayakan pemberian fasilitas handphone dari suster ya kemarin ya. Walaupun kemudian kan ya, tapi intinya kan difasilitasi mulai perlahan-lahan gitu semua. Nah, itu ada nggak kena prosesnya itu kemarin? Proses gimana maksud? Ya kayak kan kita tahu kan beberapa langsung untuk kebutuhan daring dibelikan HP-nya gitu kan. Walaupun kemudian pakai tabungan pribadi, tapi kan itulah yang terjadi pada masa-masa itu gitu loh. Nah, ada nggak terikut kemarin itu sehingga kemudian 1 bulan iya? Iya Bang, gini prosesnya kemarin gini kan.
kan jadi kan yang duluan dapat handphone itu kan Putri, itu kan pun belum beberapa lama. Hari Senin itu awal daring juga dia langsung punya gitu, sementara aku kan belum gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi awalnya aku dibilangi suster gini kan, belikan handphone. Tapi ya udah saya iyakan aja gitu kan. Dia bilang dari keluarga gitu. Lalu saya berkomunikasi sama keluarga ini, ya semua keluarga saya gitu maksudnya. Iyalah. Tuh belikan handphone saya gitu. Jadi kemudian esok harinya suster ini nunggu, mungkin kan karena nggak sabar suster ini, ya karena dari bantuan terus aku, dari bantuan orang lain nggak sabar nengok aku terus gitu-gitu. Lalu dibilang lah, kami belilah handphone gitu, maksudnya handphone gue itu akan dibeli gitu. Iya. Lalu ya saya tunggu, nggak ada juga kabarnya gitu. Besoknya disuruh lagi beli sendiri, jadi bolak-balik gitu. Oh, jadi keluarga ya dilema ya. Saat itu saya dan keluarga itu juga saat bingung. Jadi saya situ lagi down juga gitu. Gimana ya suster ini, apa handphoneku juga aku bingung dibeli apa enggak gitu-gitu. Teruslah saya berkomunikasi sama keluarga melalui handphone yang membantu saya tadi. Gitu. Jadi pendek cerita ya, nggak beberapa hari handphone itu sampai sama aku. Ya gitulah, dan handphone yang sederhana mungkin lah, yang penting aku dulu nggak mikirkan handphonenya itu ya muatannya mau sebesar apapun. Yang penting itu bisa kugunakan untuk daring gitu, hanya untuk daring aja tujuanku gitu. Iya ya. Aduh. Iya. Jadi waktu itu setelah itulah mulailah masuk grup ya, termasuk mulai nge-Zoom juga ya gitu. Ya disitulah belajar nge-Zoom gitu. Berarti itu kira-kira bulan Agustus ya dia, atau September atau gimana? September lah kira-kira gitu ya. Iya September. Nah lalu waktu selama daring inilah gitu, ada nggak kendala-kendala yang pasti banyak lah, benar? Apa saja sih yang paling dulu ya, mulai dari yang paling parah lah, yang paling sulit gitu, yang paling dikeluhkan lah gitu? Ya terkadang kan kendalanya ya, aduh, saking banyaknya jadi bingung kan dari yang mana terdahulu. Saking banyaknya ya, nggak apa-apa, diceritakan aja semua. Jadi pertama kan kalau guru misalnya mengirimkan foto gitu kan nggak bisa baca, harus minta tolong orang lain lagi yang membacakan. Sementara itu orang lain pun belum tentu ada yang membacakan soal standby membacakan gitu. Iya benar. Apalagi sekarang untuk reader sekarang kan udah kurang gitu. Lalu ya sama kan, untuk mengirimkan maksudnya untuk mengirimkan jawaban kita ke guru itu harus pakai foto gitu. Nah makanya itu terkadang sering terlambat untuk mengirimkan tugas itu, yang aturannya hari ini jadi lusanya baru dikumpul gitu. Karena harus menunggu orang untuk menuliskan membantu itu. Menuliskan ya dia. Nah ini mungkin mudah-mudahan ada bapak dan ibu guru atau suster yang mendengar ini ya dia. Ternyata memang keluhannya itu kesulitan di ABK itu, mungkin khususnya di Cahaya nih, sekolah-sekolah lain itu adalah ketika kita diberikan metode yang seperti itu gitu loh, untuk menuliskan dalam tulisan biasa, sehingga kita harus cari orang yang bersedia dan punya waktu khusus untuk membantu, dan sehingga itu akan mengulur waktu kita sedemikian panjang. Kita kan nggak bisa juga kan dia cepatlah gitu ya, apalagi tolonglah cepatlah, aku dulu lah, nah gitu. Kita kan harus benar-benar rendah hati mencari. Mungkin ini untuk bapak dan ibu guru yang mendengarkan gitu ya, inilah yang menjadi kendala gitu, sehingga kemudian memang lebih baik sebenarnya Adek bisa ngetik kan Dek? Ngetik di laptop maksudnya gitu? Di laptop atau mungkin di HP juga, di laptop. Bisa sih Bang. Itu. Nah maksudnya ya sebenarnya kan lebih baik kalau misalnya penugasan itu toh kan kita ABK kan punya kekhususannya sendiri, termasuk juga dalam daring. Nah memang sebenarnya lebih baik seperti itu gitu. Nah jadi waktu Adek misalnya kemarin itu terkendala dengan itu, ada nggak guru yang kemudian Adek bilang, Pak jangan gitulah, maksudnya dimohonkan untuk tidak dengan metode yang seperti itu gitu? Sebenarnya kemarin
kami melalui suster sih bilangnya itu gitu, apa kendala kan udah sempat dibilang gitu. Oh, suster Jadi pendampingnya di sana ya, BK ya? ya kan ada Iya. suster di situ. Lalu kami bilang apa keluhan kami, lalu suster itu bilangkan sama kami, biar kami yang ngomong dulu terlebih dahulu sama bapak ibu guru gitu yang membuat seperti itu. Lalu suster itu ngomong. Jadi kan setelah suster itu ngomong kan, sekarang sih ya dampaknya ya gitulah, udah gak berkurang gitu. Yang buat foto, yang menuliskan foto pakai tulisan biasa gitu, walaupun masih ada gitu. Masih ada ya, ini sulitnya sih, gitu. Itu mungkin gini ya, dia apa ya? Kesulitannya adalah ketika kita bisa melakukan berarti bisa gitu. Itu mungkin Bapak Ibu guru berpikirnya seperti itu. Misalnya gini, sekali kita diberikan tugas, walaupun itu tanpa sengaja ya, sebelum ada konfirmasi dari adik bahwa itu kesulitan gitu kan, tapi ternyata kan dia bisa gitu loh. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu guru yang masih menerapkan pola seperti itu, meminta untuk dituliskan tangan seperti biasa, disamakan dengan yang lain, itu mungkin berpikirnya seperti ini, lah kemarin-kemarin bisa kok, nah nggak apa-apa lah terlambat, nah gitu kan, akhirnya kan tetap ada yang mengizinkan terlambat gitu kan, yang penting. Nah itu yang mungkin terjadi gitu loh. Nah mungkin kembali lagi ini menyulitkan sebenarnya, walaupun terlambat, walaupun diizinkan untuk terlambat. Lagian kan sebenarnya kan lebih bagus metodenya berbeda tapi waktunya sama gitu kan. Iya, karena kan biar sama juga ngumpul ya, masa orang lain udah ngumpul kita belum ngumpul gitu. Iya, apalagi dalam beberapa mata pelajaran ini kan, kebetulan kan aku juga pegang emailnya Sinta kan, jadi ada beberapa pelajaran Sinta yang memang setiap minggu ada tugasnya gitu kan. Nah, bagaimana jika misalnya oke lah diizinkan terlambat mengirim, tapi keterlambatan itu memakan beberapa hari, sementara untuk beberapa hari berikutnya udah muncul tugas yang baru gitu kan, ya gitu. Itu kan tidak efisien jadinya waktunya. Sementara teman-teman Sinta kan di hari itu juga udah bisa mengerjakan, mengirimkan. Nah di sini posisinya Sinta bukannya nggak mau gitu ya, dia bukannya nggak punya waktu gitu, tapi itu tadi mencarikan orang yang menuliskan itu memang bahkan kalau nggak salah dia pernah cerita sampai pernah minta tolong dituliskan orang dari luar sama sekali, maksudnya. Oh, itu sering Bang. Iya ya, sering ya. Dituliskan orang lewat online gitu. Nah, itu kan jadi aneh gitu loh. Seharusnya kan Bapak dan Ibu guru juga bisa langsung baca yang adik ketikkan di WA kan, gitu. Iya. Akhirnya kan karena itu tadi, kita jadi kirim sama orang minta bantu, dituliskan lalu difotokan lalu dikirim sama kita, lalu kita kirim sama Bapak Ibu guru atau kelas gitu kan. Akhirnya kan menjadi beribet gitu ya, ya sulit. Iya. Gitu. Nah, ya memang ya gimana ya, dia mungkin bukannya niatnya Bapak Ibu guru untuk mempersulit, tapi kemudian mereka memandang oh bisa kok gitu, sama kok mereka gitu loh, artinya gitu. Mungkin justru karena semangat semangat untuk kesetaraan justru mungkin ya dia, tapi ya akhirnya yang memang spesifik yang memang tidak bisa kita lakukan itu akhirnya terabaikan gitu ya. Lalu gimana dengan materi-materi deh selama ini? Kalau materi sih ya lumayan banyak yang ketinggalan, tapi ada sih guru yang tertentu gitu kan. Mungkin aku seperti pelajaran ekonomi kan, nggak boleh lah kan dibilang pelajarannya gitu. Karena ini Bapak itu selalu mengirimkan materi itu lewat PPT gitu, walaupun kan harus minta tolong lu buatkan dalam bentuk PDF atau itu. Sama gitu siapa kan. Itu? Ya, karena aku minta tolong dari PPT, minta tolong dibuatkan sama Bang Desmond dalam bentuk PDF gitu. Iya. Ya, yang penting saya kan tetap dapat materi, nggak ketinggalan. Iya, benar. Gitu. Nah, pelajaran itu tetap itulah lebih baik ya dia. Sekarang saya ketinggalan materi. Itu tetap lebih baik. PPT sebenarnya kan kita juga bisa baca PPT, cuman memang ini udah lebih kepada nyamannya Asinta, lebih nyaman baca langsung PDF itu udah. Tapi intinya ini udah contoh yang lebih baik pengiriman materi ya dia. Ekonomi tadi ya dia. Iya. Nah, lalu gimana dengan yang lainnya? Kalau mata pelajaran yang lainnya, ya terkadang kalau saya ketinggalan materi, minta materi dari teman gitu, minta catatan dari teman gitu bahkan. Dan akhirnya foto juga ya dia. Dan akhirnya foto juga. Nah, suruh orang membacakan lagi gitu. Iya, itu tadi kendalanya di situ ya. Kita ada aplikasi juga yang bisa scanning foto ke teks, tapi kalau dia catatan, ya namanya tulisan orang kan beda-beda cantiknya ini. Sama dengan
orangnya juga beda-beda kan tingkat ininya gitu loh. Maksudnya tulisannya kan beda-beda ininya gitu loh. Tulisan orang beda-beda lah gitu intinya. Iya, beda-beda. Ya, dan memang seringan nggak terbaca kalau dia catatan gitu. Bahkan sedangkan kalau nggak salah beberapa foto pernah dikirim untuk kita ubah itu yang ini ya, apa namanya, screenshot. Itu pun kadang nggak terbaca ya, susah dipahami gitulah. Gitu. Nah, jadi selama ini sering ketinggalan gitu ya. Maksudnya ketinggalannya sejauh apa? Maksudnya gini deh. Kan di Cahaya atau di sekolah-sekolah yang lain kan adalah tentu ujian formatif 1, 2 dan sebagainya. Pernah nggak ketinggalan? Pernah nggak misalnya materi itu adik belum bisa salin lah istilahnya, salin ke tulisan biasa, ke tulisan braille, adik belum sempat salin sementara sudah akan diujikan gitu. Oh iya, itu lumayan sering sih terjadi gitu. Nah, jadi kan, saya pun ujian terkadang ya jawab lah gitu, ya jawab aja gitu. Jawab aja gitu ya. Iya. Ya, apa mungkin sebagian juga mengandalkan internet akhirnya ya. Iya sebagian. Ya, karena itu memang kendala sekali itu. Sementara sebenarnya kan apa ya, kalau misalnya Bapak Ibu guru di Zoom itu kan biasa menampilkan slide juga kan? Iya. Sebenarnya kan kita bisa saja diberi langsung slide-nya seperti ekonomi tadi gitu loh. Nah, tanpa harus gimana gitu kan. Nah, lalu kalau ujian gimana, Dek? Ada kendala selama ini? Kalau ujian sih aku memang kurang bisa dari Google Form. Jadi itu memang berjalan untuk kami untuk anak ABK udah pakai dalam bentuk dokumen gitu ujiannya. Iya, mungkin kalau masalah Google Form udah apa ya istilahnya nggak terlalu spesifik lagi karena disabilitasnya. Mungkinnya udah memang mungkin adik belum terlalu paham aja gitu ya. Iya. Lalu kalau misalnya kemarin kan adik pernah juga kirim soal itu yang mau diubah ke PDF itu memang salah satu apa ya alternatif selain Google Form tadi ya? Iya. Oh. Karena mereka kan dari Google Form jadi dikirim dalam bentuk dokumen lagi. Lalu adik sendiri mengerjakannya gimana? Maksudnya tetap mengerjakannya seperti apa? Kan kalau misalnya teman-teman yang lain kan tetap melalui Google Form, nggak adalah cerita tulis-tulis tangan kan? Nah, kalau adik gimana ngerjakannya? Aku kerjanya 2 kali jadinya gitu. Nanti kan udah baca dari PDF itu tulis braille. Lalu habis itu cari orang lagi untuk tuliskan ke tulisan biasa gitu. Walaupun ada guru yang tertentu boleh tulis tangan, boleh pakai pesan suara gitu. Oh iya ya, pesan suara ya. Unik juga tuh. Iya. Ini gurunya pesan suara juga nggak? Terkadang. Tapi kalau misalnya kalau saya ada yang mau dijelaskan lebih detail, pasti pakai pesan suara gitu. Iya ya. Bisa lah ya. Jadi ya dengar-dengar ya. Iya benar-benar. Nggak apa-apa. Itu kan sah-sah saja itu. Siapa suruh ya. Jadi waktu kemarin udah sempat semester 1 udah selesai kan? Nah untuk semester 1 kelas 10. Nah, gimana tuh? Ada maksudnya ya apapun nilainya gitu ya kan? Iya, pasti bagus-bagus lah ya. Gimana? Maksudnya ada nggak yang adik merasa akhirnya gini? Ini seandainya aja nggak kayak gini, pasti aku bisa dapat lebih dari ini gitu loh. Ada nggak beberapa mata-mata pelajaran yang adik merasanya seperti itu gitu? Ya, sebenarnya pasti ada lah gitu. Tapi kan karena ada yang ini, jadi semuanya menurun. Satu bidang studi pun kayaknya seperti tidak terkuasai gitu, karena daring ini gitu. Iya deh, sulit sekali itu. Gimana itu ya? Ya sementara kan itu tadi kan apa? Ini mungkin salah satu bukti kualitas pendidikan menurun gara-gara daring gitu. Tapi memang terdampak sekali sih deh, gitu ya. Lalu selama ini kan ada isu-isu juga mau offline. Sebenarnya gimana ya? Adik kan belum pernah offline juga tuh. Iya Bang. Tapi pengen nggak offline? Iya pengen dong Bang. Kenapa? Ini adik kan belum pernah merasakan offline, belum pernah merasakan tatap muka. Maksudnya bukan belum pernah ya, tapi maksudnya di inklusif belum pernah merasakan tatap muka. Tapi kenapa pengen? Ya mungkin alasan yang pertamanya karena daring ini menurutku belajarnya kurang efektif menurutku ya.
Jadi kalau offline itu kan lebih efektif dia, walaupun kita kan memang nggak 100% ngerti gitu. Tetap nih kita nggak 100% ngerti. Tapi menurutku lebih efektif dia kalau offline gitu. Lalu ya alasan selanjutnya aku pingin lah ketemu sama kawan-kawanku. Aku pingin dia kan tahu aku lebih dalam kayak mana anak ABK itu gitu. Pengen cari cowok-cowok cahaya juga nih. Enggak. Kenapa enggak? Enggak apa-apa kan? Atau gimana? Selama ini kan sulit ya kan. Nah, waktu kalau di lingkungan pergaulan sendiri gimana dia? Teman-teman pada nyadar nggak sebenarnya waktu awal-awal itu? Ini ada Sinta ini ABK gitu. Maksudnya waktu daring ini? Ya, maksudnya kan tentu kan ada interaksi-interaksi. Terlepas dari mereka udah tahu ya, kadang kan udah tahu tapi nggak ngerti gitu kan. Gimana itu? Ya pertama sih pastinya mereka masih belum ngerti gitu tak. Tapi kan satu persatu mereka ada yang sudah mulai ngerti gitu. Saya tahunya mereka yang udah mulai ngerti karena gini, ketika saya ingin berdiskusi dengannya, lalu saya tanyakan, saya di bagian mana, boleh minta tolong dikirimkan, lalu dia bertanya begini, seperti ini. Ya mungkin baru satu lah kawan yang bertanya seperti itu pada saya. Nanti saya kirim materi yang akan kau presentasikan lewat ketikan dari WA atau aku rekam aja. Gitu dia bilang. Oh berarti dari situ saya sadar, berarti ini dia tahu kalau aku itu tunanetra gitu, nggak perlu foto gitu, harus diketik atau rekam gitu. Asik juga nih. Ini cewek atau cowok? Cewek gitu. Aduh, nanti kayaknya udah 2 nih daftar yang mau diminta nomor WA nih. Oke. Lalu yang lainnya gimana? Itu tadi yang mengerti. Itu tadi yang adik deteksi udah mengerti gitu kan. Yang adik pahami dia udah ngerti. Yang adik merasa dia sama sekali belum ngerti gimana? Ada nggak kisahnya? Pastinya ya banyak, tapi ada juga dia yang kasihan juga tapi nggak belum ngerti gitu. Iya, oke, yang kasihan oke. Kalau dia sampai ada walaupun dia kasihan jatuhnya udah mengetahui lah paling tidak. Nah, yang benar-benar nggak paham gimana? Pernah terjadi nggak? Ya banyak sebenarnya yang benar-benar nggak paham. Contoh ya boleh lah diceritakan contohnya kan. Biar panjang durasi kita deh. Ya contohnya kan kalau misalnya kami kerja kelompok juga, ya kan sering itu kan. Jadi dia minta tolong, dia minta aku menulis bagian yang ini, biar aku menulis bagian ini. Dan tulisnya kan nggak boleh harus pakai foto juga gitu. Jadi aku pikir, ya berarti ini belum tahu juga dong kalau aku tunanetra. Masa aku nggak boleh mengetik lewat WA aja jawabanku itu begitu. Iya, benar. Oke, terus itu biasanya untuk dikerjakan kan sebenarnya kan mau dikerjakan juga dalam bentuk Word kan biasanya kalau kerja kelompok gitu. Iya, atau bentuk PowerPoint gitu. Nah, ya sebenarnya kan nggak perlu diketik-ketik, ditulis tangan juga sebenarnya kan. Sebenarnya tapi ya aku menurut aja kan namanya kerja kelompok kan, ya minta tolong mereka nuliskan bagian itu ya aku tulis gitu biar mereka ubahkan PowerPoint gitu. Lalu selama daring, kesulitan mengakses materi tadi dan mengakses tugas penugasan sudah. Nah, selama daring bukan tatap muka sih istilahnya, tatap layar lah gitu. Nge-zoom gitu. Pernah terjadi nggak dalam proses belajar mengajar adik merasa takut gitu, takut gurunya nggak paham aku gimana gitu. Padahal sebenarnya udah memang dasar gurunya seperti itu. Pernah terjadi nggak seperti itu? Kayaknya sih gimana ya? Mungkin yang galak gitu, yang adik akhirnya maksudnya gini, mungkin bukannya dia nggak tahu, tapi karena mungkin cara beliau mengajar atau cara bicara atau cara menanggapi. Iya. Pernah nggak? Jadi setiap kali dia belajar pasti pernah dong Bang, pernah. Jadi, udah bocorkan sedikit aja lah, ada pelajaran M. Satu-satunya pelajaran M ya. Iya gitu. Gimana? Jadi kan ya kan biasa kan kalau misalnya nge-zoom itu ya pastinya udah ada perasaan takut lah. Jadi untuk menunggu harinya itu pun hari ini pelajaran ini. Aduh gimana ya ketemu sama ini gitu. Ya pasti ada takutnya gitu. Waduh, iya benar. Iya sih. Iya.
Jadi seolah-olah kayak berpikir belajar offline gitu, padahal online-nya, tapi takutnya udah seperti belajar offline gitu. Iya, kalau misalnya masih di Zoom, ya memang rasanya aja yang beda. Tapi kalau sebenarnya kan Iya, konsepnya sama. Ya, tentunya waktu udah offline lebih menakutkan lagi tuh, Dek. Kan langsung gitu kan, langsung di ruangan kelas gitu. Nah, jadi pernah ditegur nggak? Pernah nggak dengan rasa takut itu tiba-tiba, maksudnya dia ditegur gitu, ditegur maksudnya ya teguran baik atau teguran buruk sama aja gitu. Pernah nggak lagi takut-takutnya ternyata beneran disentuh gitu Sinta gitu secara apa kalimat atau Sinta misalnya gitu. Pernah nggak? iyalah cara apa namanya? Mungkin ya jujur saja kan kalau misalnya awal-awalnya dilakukan sama dia itu susah untuk hidupkan kamera gitu. Jadi agak dibentak dikit gitu. Kenapa? Kenapa? Itu memang karena bandel atau gimana tuh? Bukan karena bandel, memang aku dari awal juga mengamat-amati gurunya udah kayak aduh takut gitu. Jadi aku agak hidupkan kamera pun takut gitu. Jadi memang aku Takut ya. Bisa ya takut ya dia. ya karena kan dari caranya ngajar juga, apalagi dia ngomong juga judes-judes. Aku memang sama orang yang judes-judes gitu agak apa gimana gitu, Iya agak iya iya. takut gitu. Iya takut ya. Oke oke. Jadi itu di dalam di dalam masa rasa takut itu berarti benar pernah ditegur lah ya. Paling tidak kamera ya pernah. Ya? Iya, Langsung sebut nama lah itu ya. iya. Lalu tugas-tugas lah kan paling nggak dikirim gitu karena Oh ditegur juga tuh. iya sebenarnya karena nggak ngerti jadi ya mungkin aku dari SMP dulu nggak terlalu ini sama pelajaran matematika gitu. Iya, iya benar-benar. Nah, ini kan matematika misalnya gini. Itu kan beda sendiri. Misalnya kalau kita misalnya minta dituliskan oleh orang melihat misalnya di sana, kalau misalnya dia bahasa Indonesia, apalagi ekonomi dan sebagainya itu kan bentuknya kan Word, ya kan? Iya. Nah, Iya. terus gimana dengan matematika yang bentuknya angka, jalan dan itu gimana tuh mengkomunikasikannya selama ini? Maksudnya gimana cara proses belajar mengajar di situ gimana untuk adik sendiri gitu? Misalnya cara pengiriman tugas gitu gimana? Ya tetap dalam bentuk foto ya. Saya minta tolong orang yang pintar matematika untuk membentuknya seperti tanda matematika gitu. Oh, sekaligus juga tipis-tipis lah ya, tipis-tipis respect ya. Iya, iya. Berarti tetap mengupayakan. Berarti sebenarnya ya sulit sih ya kan, karena nggak selamanya bisa dapat yang seperti itu ya kan. Iya. Nah, jadi selama ini apa ya mata pelajaran matematika memang tambah menyulitkan. Sebenarnya kan kalau dia offline juga dia udah agak menyulitkan gitu kan bagi kita kan. Tambah lagi online gini ya. Oke. Lalu kalau mata pelajaran lainnya ada kesan-kesan khusus nggak? Misalnya geografi mungkin sama dosennya atau sama gurunya mungkin atau mata pelajaran kesenian mungkin agak mungkin galak atau gimana? Sebenarnya sih ya nggak ada lagi yang selain yang dari foto tadi ngirim jawaban itu. Ya kan paling saya lupa gini kan ini kan apa sih namanya toolback pembaca layar ini gitu kan kalau misalnya apa itu ngirim pesan gitu jadi kan biasa kan yang biasa ditaruh di antara absensi siswa gitu Zoom atau kode link Zoom-nya atau apalah gitu kan. Iya. Jadi agak sulit ditemukan ini pembaca layar ini. Apalagi kalau udah banyak pesan, pasti pesan yang datang itu mundur lagi ke belakang. Iya. Jadi lalu apa yang diketik orang itu kadang nggak terbaca, hanya dibilangnya jam berapa mereka mengirim itu gitu. Iya. Ini pernah ada ceritakan baru, ini kayaknya baru aja yang terjadi. Iya, jadi bahasa Indonesia ya kemarin ini ya. Iya. Oke. Lalu gimana itu? Gimana kemarin ngatasinya? Ya saya bilang sama koordinator mapelnya. Saya ceritakan, bahkan saya ceritakan juga sama guru yang bersangkutan seperti itu. Gurunya. Tapi
Gurunya Tapi gimana bilang? guru yang bersangkutan mungkin belum dibalas ya, soalnya saya Waduh. ngecek pesan itu hanya tersampaikan doang gitu. Sampai sekarang nih? Iya, hanya tersampaikan Waduh. doang. Tapi kalau sama koordinatornya, besoknya baru dia balas gitu. Ini Ibu Bahasa Indonesia mohon dibaca ya pesan Sinta ya. Oke. Tapi udah kemungkinan udah 50% beres lah itu ya. Iya. Oke. Nah, lalu selama dari ini udah ada isu-isu mau offline nggak, Dek? Sebenarnya sih kalau yang ku dengar akhir-akhir ini, yang saya dengar gitu, entah dari kakak kelas, ya biasalah kan gitu, bicara sama kakak kelas gitu. Katanya sih bulan Juli gitu, awal masuk kelas 11 gitu, offline. Offline ya, offline terbatas. Wih, bisa nih kalau offline nih, baru. Iya. Jadi selama online memang gimana, Dek? Banyakan baiknya atau buruknya? Apa Bang? Selama online ini belajar dari banyakan baiknya atau buruknya? Gimana ya? Kebanyakan buruknya juga enggak. Gimana sih? Paling buruknya itulah tadi kan cara pengiriman dan cara kita Ya, untuk banyak lah mengirim kendala-kendala yang jawabannya ceritakan gitu. tadi kan udah buruk semua lah itu. Iya. Tapi Baiknya kan baiknya kan bisa aku apa? yang nggak tahu teknologi gitu bisa banyak belajar aplikasi itu, aplikasi-aplikasi banyak, lumayan banyak lah tahu gitu, walaupun nggak banyak kali gitu. Termasuk TikTok juga ya. Ya disitulah masa-masa online inilah mengenal lumayan beberapa persen Ya, lah aplikasi gitu. Karena kan kita tahu juga biasanya kan waktu nunggu kelasnya belum datang linknya gitu ya kan. Jadi istilahnya sekarang ini link Zoom didatangkan bukan dikirim. Belum datang linknya. Jadi sering lah itu ya. Itu biasa kalau online gitu memang ada tempat khusus nggak di sana? Ya pasti ada Bang, ditentukan tempatnya gitu. Ada beberapa tempat ya? Iya. Jadi seringan di ruangan terbuka atau ruangan tertutup nih? Untuk semester 2 ini sih udah di ruangan terbuka. Biasa contohnya di teras unit gitu, di situ belajarnya. Oh iya ya. Sekalinya di ruangan tertutup nyanyi deh. Enggak. Iya. Bisa. Ya nggak apa-apa kan berekspresi gitu. Tapi apa ya, di luar grup kelas gitu kan ada kelas yang ada gurunya. Ada nggak grup kelas yang hanya teman-teman aja? Kalau di kelas kami nggak ada Bang yang hanya teman. Nggak tahu ya ada atau nggak. Soalnya aku nggak ada masuk grup yang hanya teman-teman gitu tanpa guru. Nggak tahu ya nggak ada atau nggak ya kan. Bisa jadi kan nggak dimasukkan, nggak asik nih orang ini gitu kan. Bisa jadi gitu. Nah, terus gimana? Berarti hanya berkomunikasi sama beberapa teman aja lah ya? Iya. Teman yang sebangku tadi gimana? Ya sama dia juga berkomunikasi juga gitu. Tapi mungkin kan agak lama balas karena mereka juga punya tugas gitu. Jadi makanya bingung juga lah. Apalagi kalau misalnya aku nanya. Ya? Iya. Misalnya aku nanya kurang jelas ya. Gitu. Iya Bang? Jadi teman-teman yang lama balas tolong gitu ya kan? Ya kan aku kan juga kan nyadar lah. Aku juga dibantu gitu. Mereka juga ngerjain tugas mereka gitu. Iya. Itu pernah terjadi nggak? Misalnya kan ini kan ceritanya kan mengirimkan tugas dengan tulisan tangan. Pernah nggak minta ke teman-teman yang di satu kelas? Pernah terjadi nggak? Oh, maksudnya aku ngirimkan tugas, maksudnya dia yang nuliskan pakai tangan gitu, tugasku itu gitu. Sejauh ini belum pernah, Bang. Karena segan juga ya mungkin ya? Segan, iya. Iyalah, iya benar-benar. Ya banyak lah yang banyak kesulitannya kayaknya. Dari tadi kayaknya cerita sulitnya aja. Tapi sengaja biar rame gitu kan. Terus jadi gimana nih? Maksudnya kapok sama daring atau gimana? Iya Bang, kapok gimana? Kapok sama daring atau gimana? Ya nggak kapok-kapok kali juga lah gitu. Sekali-sekali pengen juga ya belajar sambil megang HP ya. Ini kalau offline kan nggak bisa. Kalau offline kan nggak ada cerita lah. Nggak bisa lah. HP masuk locker kan gitu. HP pasti masuk locker gitu kan. Ya apalagi
sekolah-sekolah Katolik seperti Cahaya, Ignatius dan lain-lain itu kan ya itu peraturan itu. Nah, mungkin Sinta juga akan jadi bandel, bisa jadi kan? Enggak ya? Bandel. Enggak. Oke. Ya bagus kalau enggak, tapi kalau iya ya enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa ya? Enggak boleh lah. Gitu. Jadi gimana nih? Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk siapa aja lah gitu. Mungkin untuk Bapak Ibu guru, ada mungkin ingin dinyatakan secara khusus gitu, maunya gini gitu. Boleh lah, ini untuk pesan-pesan terakhir. Ya mungkin ya pesan yang ya gimana ya, nggak apa lagi, nggak asing lagi gitu. Nggak apa-apa. Kalau boleh untuk Bapak Ibu guru ya untuk mengirim materi itu boleh lah, maksudnya pelajaran apa yang udah lewat maunya dikirim lah materinya dalam bentuk PPT gitu atau dalam bentuk dokumen gitu. Kalau untuk kirim materi untuk saya gitu khusus gitu kan, bolehlah dikhususkan untuk kirim materinya gitu. Lalu kalau misalnya untuk mengirim jawaban gitu ya bolehlah, maksudnya diketikkan di WA, ngirimkan jawabannya gitu, nggak usah pakai tulisan tangan, biar mengirimkan jawabannya juga biar lebih cepat seperti itu. Ya, karena sekali lagi kendalanya bukannya kita nggak bisa mengerjakan dengan cepat gitu ya, tapi mencarikan orang yang bisa menuliskan tangan gitu ya. Iya, benar. Ada pesan-pesan mungkin yang lain untuk teman-teman yang lagi daring sekarang? Ya, saya bilang tetap semangat aja gitu, tetap semangat aja walaupun ya ketemu nggak bertemu secara tatap muka gitu kan. Iya, semangat dan apa ya, intinya tunggu aja lah offline-nya masing-masing ya. Iya, tunggu. Kalau ternyata bulan 7 ada sekolahnya yang belum daring, rasain gitu aja. Iya, nggak gitu juga lah. Oke. Ya mungkin itulah deh singkat-singkatnya kita ini, kan udah panjang sebenarnya ini. Aku memang apa ya, sengaja ingin ngobrol aja gitu sama Sinta biar ada sekali nanti obat untuk Sinta gitu ya kan, Sinta Sagala. Kemarin Sinta Purba gitu. Biar nggak Sinta Purba aja gitu. Jadi berurut nanti Sinta Sagala, Sinta Purba gitu kan. Iya. Oke lah deh. Jadi teman-teman semuanya, demikian perbincangan kita. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini mungkin merupakan bagian dari pengalaman teman-teman juga, atau mungkin bisa menjadi masukan untuk saudara-saudari teman-temannya Sinta mungkin yang menonton, atau Bapak Ibu guru, untuk kemudian begini, ternyata begini. Nah, dalam beberapa hal mungkin ada pesan-pesan baik yang tersampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada yang menonton, like untuk video ini, subscribe jangan lupa, yang nggak subscribe nanti kakinya luka. Terima kasih, sampai jumpa di obat berikutnya.